Assalamualaikum semua para pecinta film Tionghoa dimanapun kalian berada. Melanjutkan part sebelumnya, di video ini saya akan merangkum Si Xingji untuk episode ketiga sampai ke-6. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, tenang saja, tinggal klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Dan sebelum masuk ke dalam isi videonya, saya berharap kalian sudah mengklik tombol like, subscribe, yang tak lupa juga notifikasinya. Dan oke, langsung aja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Au Jiaoxi mencoba untuk membela adiknya jika apa yang dikatakan Ao Suye itu benar. Raja Nanhai telah bersekutu dengan istana surga untuk menyegel jiwa Sun Wukong. Dan secara mengejutkannya, Mei Ling yang tak lain merupakan seorang putri dari Raja Nanhai pun juga mengutarakan pendapatnya untuk membela Ao Suye. Namun apalah daya, penjelasan mereka tak ada artinya di mata hakim dan simpatisan dibandingkan dengan ucapan Raja Nanhai yang penuh dengan kebohongan dan konspirasi. Kakek Hakim Naga memberi Ao Suye kesempatan berbicara untuk melawan tuduhan tersebut. Dia meminta supaya seluruh anggota klan naga tidak mempercayai apa yang dikatakan Raja Nanhai tentang dirinya. Dia juga mengatakan yang sesungguhnya, jika semua yang ia ketahui tentang rencana busuk Raja Nanhai semua dari pengakuan langsung dari Yelong, atau putra dari Raja Nanhai tersebut. Raja Dunhai yang hadir atau tak lain merupakan ayah dari Ao Suye maju mendekati putranya. Namun bukannya membantu dan membela, malah Raja Dunhai mengungkit kembali kesalahan yang pernah Ao Suye lakukan di masa lalu. Karena sekarang Raja Dunhai sangat kecewa terhadap Ao Suye yang selalu saja membuat masalah, yang tentu akan mencoreng nama baik Raja Naga Dunhai sebagai ayahnya. Yang padahal kesalahan itu semua ditimbulkan bukan sebab dirinya, melainkan sebab masa kecilnya yang selalu mendapatkan bulian, kejahatan, dan tidak pernah dipedulikan. Jadi kejahatan yang Ao Suye lakukan merupakan sisi balik dari kejahatan orang lain kepada dirinya. Dapat kita ketahui Raja Dunhai sudah muak menangani permasalahan tersebut dan menyerahkan seluruhnya keputusan akhir pengadilan kepada hakim, kemudian pergi meninggalkan ruang pengadilan. Keputusan hakim tergantung dari perbandingan banyaknya suara pro dengan kontra, tapi saat itu tak ada satupun yang membela Ao Suye, sehingga pada akhirnya keputusan akhir menyatakan Ao Suye telah dijatuhi hukuman mati. Semua anggota klan naga yang termakan hasutan Raja Nanhai pun sangat senang dan puas mendengar keputusan akhir tersebut. Setelah pengadilan itu selesai, Putri Mei Ling langsung mendapatkan hadiah mengejutkan dari sang ayah. Karena sebab dia berani memalukan ayahnya dengan bersaksi sekaligus membela Ao Suye ketika di pengadilan tadi. Raja Nanhai mengetahui putrinya melakukan itu tak lain karena mempunyai rasa kepada Ao Suye. Namun Raja Nanhai sudah menjodohkan Mei Ling dengan putra Raja Laut Utara demi memenuhi ambisinya menghimpun kekuatan untuk dapat mengendalikan dan menguasai klan naga. Di hutan berkabut, sang guru Tanzan berencana melanjutkan perjalanan di keesokan hari. Sekarang beliau beristirahat dan makan malam dengan ditemani Zubaji. Zubaji sangat memahami kondisi hati dari Guru Shan. Dia mengetahui dari raut wajah Guru Shan yang sedang mengkhawatirkan sesuatu. Guru Shan sangat mengkhawatirkan keselamatan Ao Suye setelah pulang ke kampung halaman naga dan berpisah dengannya. Karena seperti yang Guru Shan tahu, kerajaan naga mempunyai peraturan yang sangat ketat, yang pasti tak akan bisa mentolerir semua kesalahan yang pernah Ao Suye lakukan. Sehingga sekarang Guru Shan sangat menyesal menyerahkan Ao Suye untuk dibawa pulang. Meskipun Ao Suye mempunyai watak yang keras kepala dan sulit untuk diatur, tapi sang Guru Shan sangat berharap Ao Suye dapat berubah seiring waktu ke arah yang lebih baik, sehingga kelak bisa menjadi salah satu murid yang dapat beliau andalkan. Sebagai seorang guru, Tanzan sangatlah mencintai para muridnya, yang tak terkecuali yang telah puluhan tahun lamanya sangat setia berada di samping beliau. Tak berselang lama, Bailang datang dan langsung bergabung untuk makan malam. Saat itu juga Guru Shan mengutus Bailang untuk senantiasa melindungi Tian Xiaoyu demi keselamatan dunia meskipun nyawa yang akan menjadi taruhannya. Sehingga Guru Shan juga memintanya untuk berlatih lebih keras lagi dan lebih semangat dari sebelumnya. Inilah salah satu cara Guru Shan mendidik iblis yang menjadi muridnya supaya menjadi makhluk yang baik, bertanggung jawab, pemberani sekaligus sakti tak tertandingi. Di kamarnya, Putri Mei Ling sedang mencari sesuatu
yang ternyata sebuah kotak berisi gelang berbentuk naga. Gelang tersebut membuat Meling mengingat kembali masa kecilnya yang saat itu dirinya berada di akademi dan menangis karena mendapati perhiasannya rusak karena ulah kakaknya, yaitu Yilong. Meskipun keduanya merupakan seorang saudara kakak dan adik, namun keduanya mendapatkan perlakuan yang jauh berbeda di depan ayahnya, yaitu Raja Nanhai. Raja Nanhai lebih menyayangi Yilong dan mendambakannya akan menjadi putra naga yang sangat berprestasi. Dan ketika Meling datang menemui untuk mengadukan kakaknya, malah ayahnya langsung membuang perhiasan yang dibawanya, sambil memarahinya supaya dapat menjadi putri raja yang seperti dia harapkan. Sehingga hal itu membuatnya bersedih dan menitikkan air mata. Lalu Meling pergi ke pinggiran sungai untuk mengobati kesedihannya. Namun saat itu dia melihat Aosoye kecil yang sedang dibuli murid lainnya, dan juga bukunya dibuang di sungai. Meling hanya bisa melihat kejadian itu, karena dia tidak mempunyai keberanian untuk menolong Aosoye. Meling memberi saran kepada Aosoye supaya mengadukan kejadian itu kepada ayahnya, sehingga ayahnya dapat membantu dan menyelesaikan masalahnya tersebut. Namun ternyata jika Aosoye mengadukannya, ayahnya pun tak akan pernah mempedulikannya. Sehingga dengan sebab itulah Aosoye tak pernah memberitahukan apa saja penindasan dari murid lainnya kepada sang ayah. Meling menyadari nasib Aosoye sama seperti yang dialami dirinya, yang tidak terlalu dipedulikan dan semua apa yang ia lakukan selalu dikekang dengan aturan-aturan dari sang raja. Dengan kata lain, tak mempunyai kebebasan dalam hidupnya. Mendengar curhatan Meling, lantas Aosoye langsung menyemangatinya supaya tidak menempatkan dirinya di bawah tekanan orang lain, dan tak perlu takut melakukan apa saja dirinya suka, selama perbuatannya masih dalam batas wajar. Aosoye yang dari tadi mencari bukunya yang hanyut di sungai tidak sengaja menemukan sebuah benda yang sebelumnya dia tidak mengetahui apa benda tersebut. Dan benda itu tak lain merupakan gelang yang Meling simpan sampai sekarang dirinya sudah dewasa. Meling kecil mendekati Aosoye sambil mengagumi keindahan dari gelang tersebut. Mengetahui Meling menyukai gelang yang baru ia temukan, membuat Aosoye kasihan dan mengalah untuk memberikan gelang itu kepada Meling. Dari sinilah awal persahabatan dirinya dengan Aosoye, yang membuatnya menyadari akan cara bagaimana menjalani kehidupan yang lebih menyenangkan daripada yang sekarang dia alami. Kenangan itu membuat Meling bangkit dari keterpurukan dan menekadkan diri untuk menyelamatkan sahabat yang sekaligus orang yang dia cintai. Meling dengan penyamarannya berhasil masuk menyelinap ke setiap lorong penjara dan mengincar kunci yang dapat membantunya menyelamatkan Aosoye. Namun tak lama seorang penjaga menyadari keberadaan dirinya yang seorang penyusup, sehingga membuat penjaga itu memanggil semua temannya untuk menangkap. Dalam kondisi yang terpojokkan memaksa Meling melakukan perlawanan. Dan pertarungan kecil itu dia jadikan kesempatan untuk mendapatkan kunci dari tangan penjaga, sehingga secepatnya dia kabur dan bersembunyi. Terlihat luka yang ia derita meneteskan darah, tapi beruntung penjaga itu tak menyadarinya. Meling berhasil masuk menyelinap sampai tempat Aosoye dikurung. Dia langsung menurunkan penjara yang mengurung Aosoye, dan kemudian merusak pintunya, sehingga sekarang Aosoye bisa terlepas dan langsung lari keluar penjara bersamanya. Namun penjaga tadi menyadari niat Meling yang melepaskan tahanan, sehingga para penjaga langsung melakukan pengejaran. Meling berusaha berlari dari kejaran para penjaga yang juga diikuti Aosoye di belakangnya. Namun naas saat hampir saja berhasil keluar dari lorong, Yilong dan semua pasukannya muncul menghadang pelarian mereka dan langsung menangkap Meling. Kondisi itu membuat Aosoye bingung harus melakukan apa. Saat dirinya sudah tidak dapat melakukan perlawanan apapun, sehingga dirinya pasrah ditusuk tombak dari belakang oleh penjaga. Kemudian dihajar habis-habisan sampai tak sadarkan diri. Lalu Pangeran Yilong memerintahkan pasukannya untuk membawa adiknya ke tahanan rumah. Di pagi harinya masih di dalam hutan berkabut, Guru Tanzan dengan semua muridnya melanjutkan perjalanannya. Namun sampai 3 hari ini Putri Tian Xiaoyu belum terbangun dari tidurnya, karena sekarang dia masih dalam proses pemulihan untuk mendapatkan kekuatannya. Guru Shan memprediksi perjalanan mereka yang sebentar lagi akan sampai di wilayah kekuasaan klan sapi. Kemudian Guru Shan mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu saat masih didampingi Sun Wukong dalam perjalanannya. Yang saat itu Guru Shan dengan ketiga muridnya melewati wilayah kekuasaan dari klan sapi.
Namun perjalanan mereka dikagetkan dengan monster sapi yang tergeletak dalam kondisi sekarat. Berwasiat kepada mereka untuk memberitahukan kepada Raja Sapi bahwa yang dia konsumsi sangat beracun. Namun belum sempat mereka memahami maksud dari monster sapi itu, tiba-tiba dari arah depan sudah ada puluhan prajurit penjaga yang berniat ingin menyerang mereka. Dengan dipimpin monster sapi yang bernama Neomoren. Sebenarnya mereka semua telah salah paham karena menganggap sang guru Sanzan dengan semua para muridnya membunuh salah satu dari keluarganya. Sun Wukong mencoba untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun Neomoren si Raja Sapi sudah terlanjur sangat emosi melihat keluarganya tewas dan langsung memerintahkan semua pasukannya untuk langsung menyerang. Sehingga mereka semua terpaksa harus meladeni Neomoren, si Raja Sapi sebelum menjelaskan kejadian yang sesungguhnya terjadi. Di sini Sun Wukong bertarung melawan Neomoren yang mempunyai kekuatan setingkat dengan iblis besar yang tentu tak bisa diremehkan. Saya ucapkan terima kasih telah mengklik dan menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, saya sarankan untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan updatean part terbaru dari Season G Season 3 ini.